Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurchandra Laila Aji dengan NIM 230211411716. Nah, pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru ini, Latifah akan mempresentasikan review pengalaman belajar Latifah pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, terkhusus pada topik 3. Nah, review pengalaman belajar di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Nah, pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum topik 3 itu membahas terkait pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Nah, dalam topik ini banyak sekali pengalaman belajar yang berguna dan menarik. Pengalaman tersebut adalah ketika saya bersama teman-teman saya berkolaborasi untuk menjelaskan terkait 6 aspek pemahaman dalam UPD beserta contoh konkretnya. Kemudian melakukan perbandingan hasil diskusi bersama teman kelompok dengan hasil diskusi kelompok yang lain, artikel, jurnal maupun proceeding. Nah, selain itu, pada topik 3 mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum ini tidak hanya belajar mengenai makna pemahaman saja, namun belajar secara mendalam dengan arti yang luas dan dapat diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Nah, bukti meningkatnya pemahaman peserta didik dapat dilihat dari 6 aspek pemahaman dalam UPD, yakni kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, kemampuan berempati, memiliki perspektif, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar tersebut, saya dapat mengetahui betapa pentingnya menumbuhkan pemahaman peserta didik sebagai capaian belajar UPD. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Nah, menurut saya atau Latifah, pengalaman belajar pada topik 3 mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum ini sangat berguna dan menarik karena semua pengalaman belajar yang saya dapatkan pada topik 3 ini merupakan pengetahuan baru mengenai pemahaman yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pemahaman tersebut itu mencakup 6 aspek pemahaman yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, hal tersebut itu menarik dan penting untuk dipelajari oleh calon guru sebagai acuan perancangan dan pengembangan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Nah, seluruh rangkaian pembelajaran atau pengalaman belajar yang Latifah dapatkan pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, khususnya pada topik 3 ini merupakan pengetahuan baru yang Latifah dapatkan dan Latifah pelajari. Nah, topik 3 ini itu cukup menarik dan berguna untuk dipelajari oleh calon guru sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang merancang dan mengembangkan kurikulum. Nah, 6 aspek pemahaman sebagai capaian UPD ini tuh sangat kompleks dan harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, guru itu harus paham apa saja pemahaman-pemahaman yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi itu cukup berguna materi kali ini. Terus pertanyaan yang keempat, itu pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Nah, dalam konteks sebagai calon guru itu pada topik 3 mengenai pemahaman sebagai capaian UPD itu tidak ada yang tidak menarik dan tidak ada yang tidak berguna. Pengalaman yang saya dapatkan dari mempelajari topik 3 ini dapat menjadi dasar saya sebagai calon guru dalam merancang dan mengembangkan kurikulum serta memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai 6 aspek pemahaman yang perlu mereka kuasai. Kemudian refleksi pengalaman belajar. Nah, kita refleksikan pada topik 3 mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum itu sangat penting dan menarik untuk dipelajari secara mendalam dalam konteks sebagai calon guru karena sangat berguna dalam menumbuhkan pemahaman peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini ada
ada 3 kalau 3 pertanyaan. Itu yang pertama ada apa sih yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, pada alur M atau mulai diri itu saya diberikan 6 pertanyaan pemantik untuk memunculkan sikap kritis saya terhadap video yang telah disajikan. Jadi pada alur mulai diri itu ada sebuah tampilan video yang harus saya kritisi atau saya tarik kesimpulan tentang video tersebut. Nah, kemudian pada alur E atau eksplorasi konsep terdapat pemaparan materi mengenai konsep pemahaman pada siswa dalam UPD. Nah, pemahaman siswa itu dapat ditingkatkan melalui 6 aspek, di antaranya kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri. Selanjutnya pada alur R atau ruang kolaborasi itu saya dan teman-teman itu berkolaborasi untuk mendiskusikan 6 aspek pemahaman siswa dalam UPD, terkhusus pada aspek 5 dan aspek 6. Nah, karena di ruang kolaborasi itu ada 6 aspek yang harus dijelaskan. Nah, itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok saya itu mendapat bagian untuk menjelaskan aspek 5 dan aspek 6 dengan menyertakan contoh konkretnya. Nah, aspek 5 dan aspek 6 itu terkait empati dan pengetahuan diri. Nah, kemudian setelah sudah menjelaskan dan memberikan contoh konkret pada ruang kolaborasi, nah pada alur D atau demonstrasi kontekstual itu saya dan teman-teman itu mendemonstrasikan hasil diskusi pada ruang diskusi pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota kelas. Jadi kita mendemonstrasikan hasil diskusi dengan teman kelompok kepada teman-teman satu kelas. Kemudian pada alur elaborasi saya itu diminta membuat perbandingan antara hasil diskusi final kelompok lain, berarti saya mereview kelompok lain hasil diskusi mereka dengan artikel yang saya gunakan sebagai dasar atau acuan saya untuk memberikan saya pengetahuan atau pemahaman pada materi topik 3 ini. Selanjutnya pada alur koneksi antar materi itu saya membuat infografis terkait 6 pemahaman sebagai capaian UPD secara lebih jelas. Jadi saya menjelaskan poin-poin penting secara jelas dan singkat tentang 6 pemahaman sebagai capaian UPD. Kemudian pada alur terakhir yaitu alur aksi nyata itu saya mengerjakan lembar kerja mahasiswa dengan diberikan 8 pertanyaan kritis yang membantu saya memperjelas pemahaman atau penangkapan materi saya pada topik 3 ini. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, karena alur merdeka itu merupakan langkah-langkah yang dapat menumbuhkan pemahaman mahasiswa dengan mudah terhadap materi yang disajikan. Nah, selain itu sebagai calon guru harus mengetahui 6 aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik agar saat guru itu merancang atau mengembangkan atau menyusun kurikulum sekolah tidak ada miskonsepsi. Jadi antara guru dan siswa itu sejalan atau sealur. Nah, pengalaman belajar tersebut dapat menjadi bekal bagi saya sebagai calon guru dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seputar 6 aspek yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian setelah kita mereview pengalaman belajar, merefleksikan, kemudian kita menganalisis artefak pembelajaran apa yang saya gunakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Nah, artefak yang saya gunakan menjadi bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya adalah pada alur ruang kolaborasi, elaborasi, dan koneksi antar materi. Nah, pada ruang kolaborasi itu ruang kolaborasi 1 itu berupa video penjelasan, saya menjelaskan secara individu. Nah, itu saya lampirkan melalui link YouTube ini. Nah, yang kedua atau ruang kolaborasi yang kedua itu berupa artikel terkait empati pada pemahaman
sebagai capaian UPD dan juga artikel terkait gabungan dari aspek empati dan pengetahuan diri atau hasil diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya. Ini ada 2 Google Drive yang bisa diakses. Silahkan nanti di searching untuk mengetahui hasil pekerjaan saya. Dan yang ketiga atau ruang kolaborasi yang ketiga itu berupa PPT presentasi hasil diskusi dengan teman-teman saya. Juga saya lampirkan melalui link Google Drive. Dan yang keempat itu elaborasi pemahaman. Nah, pada elaborasi pemahaman ini berupa perbandingan hasil diskusi final kelompok lain dengan artikel yang saya gunakan atau proceeding dan jurnal. Nah, di sini sudah saya lampirkan link Google Drive yang bisa kalian teman-teman akses ya nanti. Kemudian di koneksi antar materi itu berupa infografis pemaparan pemahaman terkait materi topik 3 supaya lebih jelas. Nah, di situ saya memaparkan pemahaman apa saja sih yang sudah saya peroleh ketika saya mempelajari topik 3 ini. Nah, saya tuangkan pada koneksi antar materi dan sudah saya lampirkan link Google Drive-nya. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, mengapa artefak ini saya pilih? Nah, karena artefak yang saya pilih ini berupa bukti refleksi pengalaman belajar sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan. Jadi semua yang saya lampirkan, artefak-artefak yang saya lampirkan itu berupa pemahaman yang saya dapatkan tentang saya belajar di topik 3 ini. Nah, dari mulai ruang kolaborasi saya dan teman-teman itu berdiskusi tentang materi atau aspek empati dan pengetahuan diri. Kemudian pada elaborasi itu saya membandingkan hasil diskusi kelompok lain dan kelompok saya, jurnal yang saya pakai. Kemudian pada yang terakhir itu dengan untuk menggunakan atau guna memperkuat pemahaman itu saya membuat sebuah infografis tentang rangkuman materi topik 3. Itu masuk pada koneksi antar materi. Kemudian di pertanyaan yang ketiga itu ada bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya. Nah, bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya itu ada pada alur ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Nah, kedua alur itu memberikan pemahaman mendalam bagi saya terkait 6 aspek pemahaman dalam UPD. Yang pertama tadi pada ruang kolaborasi kan saya sudah berkolaborasi dengan teman-teman membahas terkait 6 aspek, tapi fokus saya pada aspek yang kelima dan keenam, berserta saya mencantumkan contoh konkret dari aspek-aspek tersebut. Nah, sedangkan pada elaborasi pemahaman itu saya kan diminta membandingkan, otomatis saya benar-benar mempelajari satu persatu dari aspek-aspek pemahaman yang sudah dijelaskan oleh kelompok lain untuk saya bandingkan dengan artikel atau jurnal yang sudah saya dapatkan untuk materi-materi itu. Nah, kedua bagian tersebut itu membantu memberikan pemahaman bagi saya terkait materi pada topik 3. Kemudian rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Nah, apabila itu saya itu mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa sih yang akan saya lakukan? Nah, di sini setelah saya mempelajari topik 3, pembelajaran bermakna yang saya dapatkan itu adalah seorang guru itu penting untuk mengetahui pemahaman apa saja yang perlu ditingkatkan dan dikuasai oleh peserta didik. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik atau student center itu memberikan kemudahan bagi calon guru atau guru dalam menyusun evaluasi dan penilaian dengan baik. Selain itu, peserta didik juga lebih fleksibel dalam belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, kalau kita melakukan proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik kan kita lebih untuk memberikan kewenangan atau kebebasan lebih peserta didik mengeksplor berbagai macam materi baik dari internet, buku ataupun yang lainnya, dan tugas guru hanya mengarahkan ke arah yang baik. Kalau misalkan itu belajarnya di luar arah yang baik atau kurang tepat, itu guru berhak menegur. Nah, kemudian apabila telah menguasai aspek-aspek yang perlu dikuasai oleh peserta didik, nah selanjutnya bisa fokus dalam aspek yang belum dikuasai. Jadi perubahan yang pertama itu kan saya tadi
melakukan pembelajaran dengan mencari tahu aspek apa aja sih yang sudah dikuasai. Nah, apabila kita sudah tahu, kita bisa berfokus pada pemahaman yang belum dikuasai oleh peserta didik. Jadi agar seluruh 6 aspek pemahaman itu dapat seimbang dan dapat diterapkan dengan baik pada pembelajaran UPD. Begitu teman-teman. Nah, itu saja hasil refleksi pengalaman belajar Latifah terkait mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 3. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan Latifah memaparkan materi ini. Latifah tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.